Salam sahabat firman yang diberkati Tuhan, untuk menambah semangat, menambah motivasi untuk mempelajari firman Tuhan. Saya memberikan sebagian kecil dari keterangan firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu ini, dan saya yakin sahabat firman akan lebih banyak menambahkan dari firman yang saya berikan pada hari ini. Judul pelajaran yang ke-12 adalah Materai Allah dan Tanda Binatang bagian kedua. Ayat penunjang Wahyu 12 ayat 6, ayat 14, Daniel 7 ayat 25, 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan ayat 4, Ulangan 6 ayat 8, 11 ayat 18, dan Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Ayat inti kita terdapat dalam Wahyu pasal 7 ayat 12, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Minggu yang lalu kita dapati ada dua materai. Materai yang pertama adalah materai Allah. Kita baca Wahyu 9 ayat 4, 14 ayat 1, 22 ayat 4. Materai Allah bertujuan untuk mengidentifikasi umat-umat Allah sehingga murka Allah tidak mempengaruhi mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang tersebut adalah milik Allah dan berada di bawah pemeliharaannya. Nah, pertanyaan, tugas pemateraian hamba-hamba Allah diberikan kepada siapa? Firman Tuhan pada minggu ini kita dapati bahwa Allah menyerahkan pekerjaan ini kepada seorang malaikat untuk menandai dan membedakan hamba-hamba Allah yang setia. Bagaimana mereka dibedakan? Poin yang pertama, bahwa materai Allah ditempatkan pada dahi mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang berikut, yang kedua, mereka dipisahkan untuk mendapat belas kasihan dan keselamatan di masa-masa terburuk. Dan yang ketiga, mereka yang tetap setia kepada Tuhan dalam konteks konflik antara yang baik dan yang jahat akan diselamatkan. Apa yang Yesus buat bagi manusia? Yang pertama, Yesus menghormati kebebasan kita untuk memilih. Yang kedua, Yesus mengundang kita untuk membiarkan Dia membentuk pikiran kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita tidak dapat dipindahkan dari jangkar iman kita dalam firman Tuhan. Efesus 4 ayat 30. Materi yang kedua, materi setan atau tanda binatang, untuk mengidentifikasi orang-orang yang menjadi objek murka Allah. Nah, pertanyaan, di manakah tanda binatang ini ditempatkan? Kita dapati dalam informasi rohani, Ulangan 6 ayat 8, pasal 11 ayat 18. Yang pertama, ditempatkan di dahi dan di tangan. Dahi adalah simbol pikiran di mana hati nurani, pertimbangan, penilaian berada. Tangan sebaliknya adalah simbol tindakan dan perbuatan. Jika kita akan membaca 2 Tesalonika 2 ayat 3, ayat 4, ayat 9 sampai 12, kita dapati di sana adalah manusia durhaka. Ada timbul dua pertanyaan. Apa yang Paulus nubuatkan tentang hari-hari terakhir? Dan tanda pengenalan apakah yang dia berikan untuk binatang itu? Kuasa antikristus. Jawabnya seperti ini, sahabat firman. Yang pertama, Paulus prihatin dengan benih-benih kemurtadan yang sudah ada di gereja perjanjian baru. Ia akan berkembang di abad-abad mendatang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kedua, bahwa Injil palsu akan masuk ke dalam gereja untuk membelokkan firman Tuhan. Siapa penyebabnya, sahabat firman? Kita dapati bahwa iblis adalah sosok yang berada di balik kemurtadan ini. Oknum agen iblis itu adalah manusia durhaka sejati
yang ingin meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah dan duduk di bait Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Yang berikut, iblis semakin gencar bekerja melalui agen manusia untuk mencapai tujuannya. Poin yang ketiga, karakteristik yang didefinisikan dalam kitab Daniel dan Wahyu telah mengungkapkan bahwa tanduk kecil dalam Daniel 7, binatang Wahyu pasal 13 dan 14, dan si pendurhaka dari 2 Tesalonika 2 mewakili etnis yang sama. Apa adegan terakhir yang digambarkan Yohanes dalam Wahyu pasal 17 ayat 12 sampai 14? Yang pertama, sahabat firman, bahwa kekuatan politik dan agama seia sekata seperti serta kekuatan dan kuasanya mereka berikan kepada binatang itu. Yang kedua, gabungan kesatuan ini berperang melawan anak domba. Dan yang ketiga, dalam peperangan terakhir di bumi sahabat firman, Kristus dan para pengikutnya yang akan menang dan iblis akan kalah. Kita datang kepada kesimpulan. Ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah sahabat firman, sangat penting untuk diingat bahwa nubuatan kitab suci sedang menggambarkan sebuah sistem agama yang mengompromikan firman Tuhan, menggantikan Injil dengan tradisi manusia, dan menyimpang dari kebenaran Alkitab. Poin yang kedua, bahwa nubuatan ini diberikan oleh Allah dengan kasih yang luar biasa untuk mempersiapkan orang-orang bagi kedatangan Yesus. Wahyu 18 ayat 4. Poin yang ketiga, sahabat firman, meskipun sulit untuk mengetahui bagaimana semua ini bisa terungkap, kita lihat perubahan besar sedang terjadi di dunia ini. Dan sahabat firman, kita tidak tahu secara detail tentang apa yang terjadi, namun kita harus siap untuk apapun yang terjadi. Poin yang keempat, bahwa kitab suci hanya memberikan garis besar, tetapi cukup untuk menunjukkan kepada kita bahwa pertentangan besar akan mencapai klimaks seputar dua penyembahan, yaitu 1. Mengikuti setan atau binatang itu, atau mengikuti menyembah Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan beribadah pada hari Sabat, hari ke-7 yang akan memainkan perang sentral. Poin yang kelima, poin yang terakhir, sahabat firman yang diberkati Tuhan, bahwa pilihan ada di tangan Anda dan saya. Namun ingat bahwa Yesus sangat menghormati kebebasan memilih kita sahabat firman. Namun dia tetap mengundang kita untuk membiarkan dia membentuk pikiran kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita tidak dapat dipindahkan dari jangkar iman kita dalam mempercayai, mengakui firman kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.